Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad atau Rahman Bashar dengan NIM G002427 dari SGDA 7. Pada kali ini akan melakukan laporan anatomi 2.1 Genito Uropoetika dan membahas 3 soal. Soal yang pertama itu jelaskan secara runut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Baik, ini kita membahas organ genitalia maskulina. Yang pertama ini, yang penting ini kita membahas sedikit tentang anatominya dari penis terlebih dahulu. Nah, penis memiliki dua bagian, ada pars libera dan pars fixa. Nah, di sini ada crus penis dan bulbus penis. Crus penis ada yang dextra dan et sinister. Nah, kemudian dari pars fixa ini kemudian akan menjadi pars libera. Crus penis dextra et sinister nanti bakal berubah menjadi corpora cavernosa. Sedangkan bulbus penis ini nanti akan selanjutnya berubah menjadi corpus spongiosum. Ini penting, kenapa? Karena corpora cavernosa ini merupakan jaringan erektil yang nantinya saat proses ereksi ini akan diisi oleh darah sehingga bertambah besarnya, panjang, dan sehingga keras. Nah, ini juga di bulbus penis juga nanti di ujungnya berubah menjadi glans penis. Dan di corpora cavernosa ini untuk ruangan yang nantinya bakal diisi oleh darah ini dinamakan cavernae. Nah, kemudian kita membahas yang penting ini adalah inervasinya. Soalnya ini nanti akan memengaruhi dari proses ereksi dan ejakulasi. Nah, yang cabang-cabang nervus yang ada di penis ini utamanya datang pertama dari arteri yang memvaskularisasi penis ini utamanya dari arteri pudenda interna yang nanti kemudian akan pecah menjadi 3 arteri utama. Ada bulbo-ureteral arteri, arteri profundus penis, sama arteri dorsal penis. Nah, yang penting di sini itu adalah arteri profundus yang penis. Ini nanti kemudian akan berpecah menjadi arteri helicinae yang tadi berada di corpus cavernosa yang ini, corpora cavernosa yang ini. Di sini nanti seperti ini arteri profunda penisnya, penis. Nanti itu bercabang-cabang menjadi arteri helicinae yang nantinya bakal mengisi cavernae yang tadi. Ini juga ada nama lain dari arteri profunda penis itu adalah arteri cavernosa penis karena berada di corpora cavernosa. Nah, untuk proses ereksinya sendiri ini, untuk proses ereksi dan ejakulasi ini menggunakan nervus yang berbeda. Nah, ereksi ini menggunakan nervus parasimpatis bagian sakral 2-4, sedangkan ejakulasi ini menggunakan nervus simpatis. Ini tuh lumbal kalau tidak salah 1-3 kalau tidak salah. Nah, kemudian nanti juga ejakulasi ini dibagi menjadi 2 tahap. Ada pertama yaitu emisi. Cairan ejakulasi ini nanti bergerak dari OGM interna menuju uretra di pars protastika. Kemudian ejakulasi itu sendirinya itu adalah cairan ejakulasi keluar dari ostium uretra externum yang ada tadi di glans penis. Nanti kan jadi intinya itu misalnya ada rangsangan, nanti akan dibawa aferen oleh nervus pudendus. Kalau misalnya ini ejakulasi, nanti akan dibawa ke segmen lumbal tadi 1-3, kemudian mulai proses emisi di mana nanti misalnya ductus deferens kontraksi, vesika semina, vesika yang
glandula axillaris ini nanti akan berkontraksi, maka terjadi emisi. Nah, ejakulasinya ini nanti akan ada kontraksi arteri helicinae sehingga darah bisa kembali mengalir dari vena. Soalnya nanti saat kita ereksi, karena ini ereksi di sini membesar, vena-venanya profundus di sini nanti akan tertekan sehingga tidak bisa darah tidak bisa kembali lewat vena. Tapi karena ejakulasi, maka kembali lagi darah bisa mengalir, dan ditambah dengan kontraksi musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus, terjadi dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra, dari ostium uretra externum, sehingga terjadi ejakulasi. Tadi ereksi sudah kurang lebih dijelaskan ya. Tadi ada arteri di sini, rangsangan, dan kemudian tadi vena-vena yang terjepit. Oke, selanjutnya kita akan membahas nomor 2, kita akan membahas secara runut anatomi organa genitalia feminina yang eksterna. Ini anatomi IGF eksterna. Nah, di sini kita bisa lihat untuk anatomi IGF eksterna terdapat beberapa bagian. Di sini ada mons pubis, ada labia mayor, labia minor, terus kemudian ada glandula vestibula. Ini adalah ada ruangan vestibulum. Ini klitoris, ada clitoral hood. Ini yang nanti menutupi klitoris. Nah, klitoris ini sendiri ini homolog dengan pada laki-laki ya, homolog dengan laki-laki itu dengan glans penis. Jadi di sini itu homolog. Ada juga beberapa bagian lain yang nanti homolog bersama dengan laki-laki, misalnya labia mayora. Sini itu dia itu homolog dengan skrotum pada penis, skrotum pada laki-laki, pada OGM. Kemudian kita akan bahas ada juga di sini juga nanti di vestibulum ini sendiri akan mengalir atau bermuara sebuah glandula bernama glandula vestibularis mayor, atau bisa dipanggil juga glandula Bartholin. Nah, glandula ini berhomolog dengan di laki-laki itu glandula yang bulbo uretralis pada laki-laki, pada OGM ya. Nah, ini fungsinya ini sebagai pelumas ya. Baik, kemudian labia mayora ini secara definisi itu merupakan sebuah pelipatan kulit yang menonjol membentang ke arah kaudo dorsal dari mons pubis. Sedangkan labia minora itu pelipatan yang tidak mengandung lemak dan tidak berambut ya, dan terletak di antara kedua labia mayora. Di sini kelihatan minora ini tidak ada rambut, sedangkan di mayora ini bisa ada rambut. Di mons pubis juga ini biasanya bagian area kulit yang nanti diisi ditutupi oleh pubes atau rambut. Sini biasanya rambut pubis. Oke, nah di sini juga ada himen. Himen ini itu banyak bentuknya, tapi salah satunya ini adalah ada kelainan juga, himen imperforata ini, dimana kasus dimana himennya ini nanti tidak ada lubang, sehingga seperti ini tertutup, sehingga ini bisa bermasalah saat kondisi dimana seorang wanita menstruasi, sehingga darahnya tidak bisa keluar. Nah, tapi apabila himen ini sudah rusak, nanti ada bagian yang menonjol. Nah, bagian yang menonjol ini dinamakan karunkula himenalis. Baik. Nah, untuk vaskularisasi ini ada beberapa vaskularisasinya. Ada arteri pudenda interna, ada vena pudenda externa, nantinya ke savena magna,
kemudian ada vena dorsalis clitoridis profunda et superficialis. Kemudian diinervasinya nanti diinervasi utamanya oleh nervus cavernosi clitoridis, atau bisa dipanggil juga untuk splanchni pelvisi yang berperan untuk ereksi, sedangkan ada juga nervus pudendus untuk somatosensorik. Bisa dilihat di sini ada nervus pudendus, ada genitofemoral juga. Ini ada juga lagi ada ramus perineal dari pudenda. Ada juga untuk vaskularisasinya udah itu kayaknya seperti itu saja. Kita lanjut sekarang ke kemudian ke yang nomor terakhir, yaitu anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Berarti ini sistem propoetika ya. Baik, kita pertama bakal membahas REN terlebih dahulu. Nah, REN sendiri ini dilapisi oleh beberapa sel. Yang pertama itu ada REN-nya, ini ada, kita bisa lihat di gambar ini ada REN-nya sendiri, kemudian ada kapsul renalis, kemudian ada perirenal fat atau corpus adiposum yang perirenal, kemudian ada fascia renalis, kemudian ada pararenal fat atau adiposum yang pararenal. Nah, lokasinya sendiri berada di vertebra thoracalis 12 sampai, dan bagian inferiornya, batas inferiornya umumnya itu di lumbalis 3, vertebra lumbalis 3. Nah, tapi REN dextra sendiri ini kalau REN dextra sendiri ini lebih rendah dibandingkan dengan REN sinistra. Kasus ini terjadi karena di REN dextra ini terjadi pendesakan oleh hepar di lobus dextranya, sehingga REN dextra ini kurang lebih rendah setengah vertebra. Baik. Oke, fiksatornya REN sendiri ada beberapa, ada arteri vena renalis, kemudian ada fascia renalis serta corpus adiposum. Ini pentingnya ini di corpus adiposum, soalnya apabila fiksator ini menurun jumlahnya sehingga misalnya sedang diet dan corpus adiposumnya ini turun secara mendadak, maka bisa terjadi sebuah kasus klinis di mana dinamakan REN nubilis. Sesuai namanya REN ini bakal bergerak di dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan sakit, dan apabila tidak ditangani, REN ini juga bisa nanti mengalami prolaps. Baik, selanjutnya kita ke struktur REN-nya sendiri. Nah, pertama kalau kita lihat di margo sini, di margo bagian ini, di margo lateralnya, minimal yang ini kita bisa lihat ini itu ada cekukan. Nah, cekukan ini dinamakan hilum renalis. Nah, di hilum renalis ini nanti terdapat 3 struktur, yaitu arteri vena renalis serta pelvis renalis. Kalau misalnya diurut dari paling anterior, terdapat vena, kemudian arteri, kemudian pelvis renalis. Kalau misalnya kita urut dari paling anterior terlebih dahulu, kemudian dari situ kita lihat di sini juga ada renal pyramid atau biasa dipanggil piramida renalis, dan piramida renalis ini dipisah-pisahkan oleh kolumna renalis bertini ya. Kemudian di sini ada basis renalis, dan di sini ada apex dari piramidnya juga. Kemudian di sini nanti
Piramida ini bermuara ke kalix minor, dan beberapa kalix minor nanti bergabung menjadi kalix mayor, sehingga nanti masuk ke perbesarannya, yaitu pelvis renalis yang berada semua ini berada di dalam sinus renalis. Oke. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang vaskularisasi dan inervasinya. Baik. Nah, ini vaskularisasi ren, kita cepat saja dari sini, dari arteri renalis kemudian ke arteri segmentar interlobal, kemudian arcuata yang berada di basis piramid, kemudian interlobular, afferent renalis, dan kemudian sampai ke glomerulus. Nanti di akhirnya berakhir di vena renalis. Ini arteri renalis, cabang dari aorta abdominal. Ini yang saya tunjuk ini yang sinistra. Ada juga vena, nanti vena mereka berjalan ke vena cava inferior. Di sini juga terlihat pelvis renalis. Untuk inervasinya ada nervus splanchniothoracicis yang untuk somatic afferent, terus kemudian ada nervus splanchnicus mayor dan splanchnicus minor untuk simpatis, serta tentu ada nervus vagus untuk simpatis. Ada juga plexus renalis, nanti itu berhubungan sama plexus testicularis. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, saya bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata atau perbuatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.